Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nurali Asri. Saya Nurul Darwis. Saya Temi Maransyasani. Saya Manida Menti. Saya Muhammad Alfian. Kami akan menyajikan video mengenai wawasan Nusantara. Selamat menyaksikan. Duh, pegangnya. Saya kelas hari itu, Cok. Dari tadi pecah otak itu pas materi matematika tadi itu. Duh. Namanya juga adaptasi kampus baru. Bagaimana Ji Bro? Tidak rindu ke Jakarta? Kalau itu sih saya sedikit rindu sih. Tapi saya dengar-dengar dari anak-anak lain itu pas tentang Jakarta katanya mau dipindahkan ke ibu kota Kalimantan. Alasan mereka mau pindahnya itu apa sih? Nah, banyak juga orang yang mau tahu alasan dibalik itu. Tapi bagus Tonji ya, karena banyak orang tidak tahu paham dan alasan dibalik pemindahan itu. Nah, ini tuh tadi sebenarnya bukan cuma pindah lokasi, tapi ini menyangkut konsep besar wawasan Nusantara. Alah, apalagi tuh wawasan Nusantara, bingung saya. Baru dengar juga. Ini tahu wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan wilayahnya seperti darat, lautan maupun udara serta budaya dan ekonominya. Jadi kita harus menjaga kesatuan sebagai kesatuan yang utuh. Terus hubungan soal masalah ini dengan ikan itu apa dong? Sederhananya begini, itu selama pembangunan ini terlalu Jawa sentris Ki, khususnya Jakarta. Padahal kita tuh punya Ki lebih dari 17.000 pulau. Jadi kota idealnya itu lebih bagus ditempatkan di wilayah yang strategis. Kalimantan Timur itu letaknya di tengah-tengah Indonesia, jadi cocok untuk membangun perspektif pembangunan nasional. Oke, kalau begitu tentang Jakarta yang dikorbankan, bagaimana lagi itu masalahnya? Kenapa Jakarta harus dikorbankan kan begitu? Bukan dikorbankan Ki, tapi memang Jakarta sudah terlalu padat Mi. Penduduknya saja sudah lebih dari 10 juta jiwa. Belum lagi masalah macet, banjir, polusi. Itu memang jadi beban untuk pemerintahan pusat. Dan toh secara geografis juga Jakarta sebagian sudah makin tenggelam nih, dan ada juga wilayahnya itu sudah lebih rendah daripada permukaan laut. Jadi bayangkan misal kalau ini pemerintahan pusat tetap di situ. Oh, seperti itu ya keadaannya. Saya juga baru sadar ya saat ini Jakarta seperti itu. Terus sekarang nasibnya seperti apa? Karena itu Mito, lahirlah ini IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, itu tuh lokasinya ada di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, luasnya itu sekitar 256 hektar, tapi yang digunakan untuk pusat pemerintahannya itu sekitar 6.600 hektar. Karena kita warna konsepnya smart for city, artinya itu pembangunan tapi tetap menjaga kelestarian hutan. Nah itu juga IKN itu bukan cuma buat pusat pemerintahan, tapi sebagai simbol transformasi hijau dan digital untuk masa depan Indonesia. Rencananya bagus juga ternyata. Awalnya tuh aku ngira itu kayak cuman bangun gedung doang, itu konsepnya begitu loh. Pertumbuhan ekonomi bukan cuma di Jawa saja, tetapi di wilayah Indonesia, di wilayah timur Indonesia juga ikut berkembang. Nah, itu esensinya wawasan Nusantara, memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan pembangunan. Jadi kalau begitu merupakan salah satu bentuk implementasi Nusantara. Nah iya, karena IKN itu mendorong pemerataan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan rasa kebangsaan. Jujur baru kali ini aku dapat wawasan seluas ini. Awalnya waktu tinggal di Jakarta, aku cuma tahu itu Jakarta itu cuma kota macet aja sih. Tapi tidak salah juga iya, tapi sekarang mengerti mau kata kalau ini tuh bukan tentang perpindahan kota, tapi tentang masa depan bangsa Mi.
Karena IKN itu tuh bukan Jakarta kedua, tapi IKN itu sebagai simbol transformasi Indonesia ke arah yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyatu sebagai bangsa kepulauan. Dan kita sebagai mahasiswa harus ikut berperan dan berkontribusi mulai dari cara berpikir sampai kontribusi nyata. Kalau begitu kontribusi nyatanya itu semacam apa gitu ya? Ada yang tahu? Nah, kontribusi nyatanya itu bisa kayak begini. Edukasi diri dan orang lain, dan kita bisa mulai belajar lebih dalam lagi tentang IKN dan wawasan Nusantara, lalu kita sharing di sosial media, ataupun kita bisa mendiskusi kecil seperti ini. Dukung pemerataan pembangunan, dukung kebijakan yang memajukan wilayah luar Jawa. Jangan hanya fokus kepada Jakarta atau kota besar, karena semua daerah punya potensi yang besar. Jaga lingkungan dan kesadaran hijau, karena konsep IKN adalah Smart Forest City, yaitu kita bisa mulai dari hal kecil seperti menjaga lingkungan, menjaga pohon, dan hemat energi. Bangun rasa nasionalisme karena wawasan Nusantara, artinya kita cinta Indonesia secara utuh, bukan cuma daerah sendiri, jadi belajar toleransi dan menghargai budaya lain. Siapkan diri hadapi transformasi digital dan hijau. IKN juga sebagai simbol perubahan ke arah teknologi dan keberlanjutan. Jadi, kita harus jadi SDM yang kompeten dan adaptif. Wawasan Nusantara mengajarkan kita berpikir bahwa Indonesia itu satu kesatuan, bukan terpisah-pisah. Dan IKN adalah bukti nyata dari visi itu. Nah, kita sebagai anak muda ini juga menjadi panggilan. Jangan cuma paham, tapi siap berkontribusi. Kasih ya semuanya sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang apa itu IKN dan tentang wawasan Nusantara ini. Jadi makin bangga menjadi bagian dari Nusantara juga. IKN bukan sekedar ibu kota baru. IKN adalah wajah masa depan Indonesia untuk Nusantara yang bersatu dan merata. Dukung IKN, pahami wawasan Nusantara, bangun masa depan bangsa. Itulah video yang kami sajikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari video ini yaitu pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menimbulkan pro dan kontra. Ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan melibatkan masyarakat lokal, serta menjaga budaya dan lingkungan. Wawasan Nusantara menjadi pedoman agar IKN benar-benar mencerminkan persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berlebihnya mohon